Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Siapa sih yang tidak tahu tentang Gus Dur? Presiden keempat Indonesia yang dikenal luas karena sifatnya yang humoris, rendah hati, dan sangat menghargai perbedaan. Beliau sering disebut sebagai Bapak Pluralisme, karena mampu menjalin hubungan dengan semua kalangan tanpa memandang latar belakang. Nama lengkap beliau adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, namun lebih akrab dipanggil Gus Dur. Gus Dur juga banyak dipandang sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai seorang wali, karena berbagai perkataan dan candaan yang beliau ucapkan ternyata sering menjadi kenyataan di kemudian hari. Entah ini kebetulan atau memang Gus Dur memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Yang jelas banyak prediksi beliau yang terbukti benar. Dan itu bukan sekali dua kali, melainkan berkali-kali. Mulai dari memprediksi siapa yang akan menjadi presiden, skor pertandingan sepak bola Piala Dunia, hingga bahkan ramalannya tentang kapan beliau akan meninggal. Inilah beberapa perkataan Gus Dur yang kini terbukti menjadi kenyataan. Dan buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Prediksi pertama yang Gus Dur sampaikan adalah tentang Jokowi yang akan menjadi presiden. Hal ini sudah terbukti benar, karena Jokowi akhirnya menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 2 periode. Perkataan Gus Dur itu diungkapkan pada tanggal 8 Agustus 2006, ketika beliau mengunjungi rumah dinas Wali Kota Solo yang pada saat itu dijabat oleh Jokowi. Pada waktu itu, Jokowi baru menjabat sebagai Wali Kota Solo selama 6 bulan. Dalam percakapan mereka, Gus Dur berkata, siapa yang dikehendaki rakyat, termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus, kelak juga bisa jadi presiden. Jokowi yang mendengarnya hanya tersenyum saja, karena pada saat itu ia sama sekali tidak membayangkan dirinya akan menjadi presiden. Namun, 8 tahun setelah pertemuan itu, ramalan Gus Dur menjadi kenyataan, di mana Jokowi terpilih sebagai Presiden Indonesia pada pemilu 2014. Sangat luar biasa bukan? Gus Dur benar-benar tampak seperti memiliki kemampuan luar biasa dalam memprediksi masa depan. Prediksi kedua yang cukup mengejutkan adalah ramalan tentang lengsernya Soeharto. Kiai Haji Buhori Masyuri pernah menceritakan bahwa Gus Dur pernah berkata kepadanya bahwa Soeharto akan turun dari jabatannya sebagai presiden. Hal itu terjadi 11 bulan sebelum Soeharto benar-benar lengser. Waktu itu, Kiai Haji Buhori Masyuri, Gus Dur, Mustafa, dan Toha, yang merupakan pengurus NU Jogja, sedang membicarakan berbagai masalah. Tiba-tiba Gus Dur memotong percakapan dan berkata, "Sudah tak usah bicarakan itu, sebentar lagi Pak Harto jatuh." Saat itu, Kiai Haji Buhori, Mustafa, dan Toha merasa ragu dan tidak percaya, karena Soeharto pada saat itu sangat kuat. Dia memiliki kekuasaan militer, politik, dan ekonomi yang besar, sehingga tampaknya mustahil bagi siapapun untuk menjatuhkannya. Namun, kenyataannya apa yang Gus Dur katakan benar-benar terjadi. 1 tahun kemudian, Soeharto lengser dari jabatannya, akibat gerakan rakyat Indonesia yang begitu besar. Prediksi ketiga adalah tentang pernyataan Gus Dur yang menyebutkan bahwa DPR seperti taman kanak-kanak. Kejadian ini terjadi ketika Gus Dur diminta untuk memberikan pertanggungjawaban kepada DPR. Di depan para anggota DPR, dengan penuh keberanian, Gus Dur berkata bahwa DPR itu seperti taman kanak-kanak. Pernyataan Gus Dur ini mungkin terdengar cukup keras. Tetapi jika kita melihat berbagai kejadian yang terjadi di DPR, ada kalanya perkataan Gus Dur ini bisa terasa benar. Misalnya, seringkali ada anggota DPR yang pergi jalan-jalan dengan dalih kunjungan kerja, yang terkadang terlihat seperti anak-anak TK yang sedang melakukan studi tur ke taman bermain. Belum lagi jika ada pertikaian atau perebutan proyek di DPR, yang terkadang rasanya seperti anak-anak kecil yang berebut mainan. Walaupun banyak anggota DPR yang merasa tersindir dengan pernyataan Gus Dur, namun tak sedikit pula yang setuju dengan pendapat tersebut, karena mereka merasa memang ada benarnya apa yang Gus Dur katakan. Prediksi keempat dari Gus Dur adalah tentang dirinya yang akan menjadi presiden. Terkadang, kita tidak tahu apakah ini hanya sebuah optimisme tinggi atau memang kemampuan Gus Dur dalam membaca masa depan. Perkataan Gus Dur ini terjadi dalam sebuah percakapan antara beliau dengan Luhut Binsar Panjaitan. Ceritanya bermula saat Luhut hendak berangkat ke Singapura untuk menjadi duta besar Indonesia. Saat itu, tiba-tiba Gus Dur berkata kepada Luhut, "Luhut, kamu nggak perlu pergi jadi duta besar.
sebentar lagi saya, atau Gus Dur, akan menjadi presiden. Gus Dur melanjutkan dengan mengatakan, ini kiai saya ada 9, ada 1 dari Lampung, saya dapat bisikan kalau saya akan jadi presiden. Luhut yang mendengar perkataan tersebut hanya menganggapnya sebagai candaan, dan ia tetap melanjutkan perjalanan ke Singapura untuk menjalani tugasnya sebagai duta besar. Namun, beberapa waktu kemudian, Luhut terkejut ketika melihat nama Gus Dur ternyata masuk dalam daftar calon presiden pada pemilu 1999. Tak disangka-sangka, Gus Dur pun terpilih menjadi presiden Indonesia pada tahun 1999. Jadi, prediksi Gus Dur itu benar-benar menjadi kenyataan. Prediksi kelima adalah mengenai pelengseran dirinya dari kursi presiden. Suatu saat, Gus Dur ditanya tentang siapa yang bertanggung jawab atas lengsernya dirinya dari jabatan presiden. Gus Dur dengan bijak menjawab, besok-besok juga akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Namun, ia sempat menyebutkan 2 nama yang menurutnya terlibat, yaitu Megawati dan Amin Rais. Ternyata, setelah beberapa waktu, terbit sebuah buku berjudul Menjerat Gus Dur, yang ditulis oleh Firnika Rizky Utama, yang mengungkapkan siapa saja yang menjadi dalang di balik lengsernya Gus Dur. Dalam buku itu, terungkap bahwa elit-elit politik, termasuk Megawati dan Amin Rais, memang berperan dalam proses penggulingan Gus Dur. Padahal, Gus Dur baru menjabat kurang dari 2 tahun, dan ia sudah dilengserkan oleh MPR serta para politisi yang berada di belakangnya. Prediksi ke-6 berkaitan dengan ajudan Gus Dur yang akhirnya menjadi Kapolri. Ajudan yang dimaksud adalah Pak Sutarman, seorang polisi yang dekat dengan Gus Dur. Suatu ketika, Gus Dur berkata kepada Pak Sutarman, nanti kamu akan jadi Kapolda Metro, setelah itu kamu akan jadi Kapolri. Mendengar perkataan tersebut, Pak Sutarman hanya tersenyum saja, karena pada waktu itu ia tidak pernah membayangkan bisa mencapai posisi setinggi itu. Bahkan, cita-citanya untuk menjadi Kapolri pun tidak pernah ia impikan. Namun, tak disangka, prediksi Gus Dur terbukti benar. Pada 23 Oktober 2013, Pak Sutarman resmi dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SB. Sebelumnya, Pak Sutarman juga sudah pernah menjabat sebagai Kapolda Metro. Perkataan Gus Dur yang terkesan hanya candaan ternyata menjadi kenyataan yang luar biasa. Prediksi ke-7 yang Gus Dur sampaikan adalah tentang Kiai Haji Said Akil yang akan menjadi Ketua PBNU. Cerita ini bermula saat suatu pagi, Kiai Haji Said Akil diminta untuk menyiapkan air putih dan roti untuk sarapan oleh Gus Dur. Setelah itu, Gus Dur meminta Kiai Said Akil untuk membacakan kitab Ihya Ulumuddin. Namun, baru beberapa saat setelah Kiai Said mulai membaca, Gus Dur tiba-tiba tertidur pulas dan mulai mendengkur. Tak lama setelah itu, Gus Dur terbangun dan dengan tiba-tiba berkata, "Sampean akan jadi ketua PBNU di usia lebih dari 55 tahun." Kiai Said pun tidak terlalu memikirkan ucapan tersebut, menganggapnya hanya candaan Gus Dur. Namun, kenyataan kemudian membuktikan bahwa perkataan Gus Dur itu benar adanya. Kiai Haji Said Akil terpilih menjadi ketua PBNU pada Muktamar ke-32 di Makassar pada usia 56 tahun, bahkan usia yang disebutkan Gus Dur juga tepat. Ternyata, perkataan Gus Dur bukan sekadar ucapan biasa, melainkan sebuah prediksi yang akurat. Prediksi ke-8 berkaitan dengan Ahok yang akhirnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ternyata, Gus Dur sudah meramalkan hal ini sebelumnya. Saat itu, Ahok sedang mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung, tetapi sayangnya ia kalah dalam pemilihan tersebut. Setelah kekalahannya, Gus Dur memberikan semangat kepada Ahok. Dalam percakapan tersebut, Ahok sempat berkata kepada Gus Dur, "Udahlah Gus, enggak usah ngomongin lagi. Orang Cina nggak akan bisa jadi gubernur di sini." Namun, Gus Dur menjawab dengan penuh keyakinan, "Siapa bilang? Jangankan jadi gubernur, jadi presiden saja kamu bisa." Tentu saja, ucapan Gus Dur ini terasa mustahil saat itu. Namun, kenyataannya Ahok akhirnya berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah Jokowi terpilih menjadi presiden. Prediksi Gus Dur terbukti sangat tepat, dan Ahok bahkan menduduki jabatan yang lebih tinggi daripada yang pernah ia bayangkan. Prediksi ke-9 adalah mengenai skor Piala Dunia. Gus Dur memang dikenal sangat suka menonton sepak bola, dan bahkan sering menulis analisis sepak bola di majalah Tempo dan Kompas.
Salah satu prediksi yang terkenal adalah saat Gus Dur meramalkan hasil pertandingan antara Brasil dan Skotlandia di Piala Dunia 1998. Saat itu, Gus Dur dengan percaya diri mengatakan bahwa pertandingan tersebut akan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Brasil. Ternyata, hasilnya sesuai dengan prediksi Gus Dur. Brasil benar-benar menang dengan skor 2-1 atas Skotlandia. Sejak saat itu, banyak wartawan yang sering meminta pendapat Gus Dur mengenai prediksi pertandingan sepak bola lainnya karena kecerdasan dan ketepatan prediksinya. Prediksi ke-10 adalah tentang wafatnya Gus Dur sendiri. Percakapan ini terjadi dengan Profesor Soehardi, seorang guru besar UGM dan mantan Dirjen Kehutanan yang pernah bekerja dengan Gus Dur. Beberapa hari sebelum Gus Dur wafat, dalam sebuah percakapan di ruang Aisyah, Gus Dur berkata kepada Pak Hardi, "Pak Hardi, saya titip bangsa ini, tolong kawal Pansus Senturi di DPR. Besok Kamis saya akan pulang ke Tebu Ireng dengan diantar banyak orang. Saya sudah ditunggu ayah saya di sana." Tebu Ireng adalah kampung halaman Gus Dur dan tempat orang tuanya dimakamkan, serta pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1899. Pada hari Kamis yang dimaksud, Gus Dur benar-benar meninggal dunia, tepat seperti yang ia katakan. Banyak orang dari berbagai kalangan hadir mengantar beliau ke peristirahatan terakhirnya, dan momen itu menjadi sangat mengharukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berita kepergian Gus Dur disiarkan di TV nasional selama berminggu-minggu, menggambarkan betapa besar pengaruh dan cinta masyarakat terhadap beliau. Prediksi ke-11 adalah tentang Prabowo yang akan menjadi presiden di masa tuanya. Dalam sebuah percakapan dengan sepupunya, Irfan Yusuf, yang juga merupakan wakil ketua umum Partai Gerindra, Gus Dur mengatakan, "Pak Prabowo nanti akan jadi presiden kalau sudah tua." Gus Dur tidak hanya menyampaikan hal ini kepada Irfan, tetapi juga di beberapa forum diskusi lainnya. Bahkan, dalam sebuah acara di TV, Gus Dur menyebut Prabowo sebagai pemimpin yang paling ikhlas. Meskipun saat itu prediksi tersebut terdengar jauh di masa depan, kenyataan mulai mendekati ramalan Gus Dur, mengingat Prabowo kini menjabat sebagai calon presiden. Itulah 11 prediksi Gus Dur yang satu persatu terbukti menjadi kenyataan. Tentunya, prediksi-prediksi tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan didasari oleh pengetahuan, kecerdasan, dan kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Gus Dur. Kejadian-kejadian tersebut membuat kita semakin mengagumi sosok beliau yang luar biasa.